Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Pia Gianti Putri dalam praktikum IPA di SD. Di kesempatan ini, kita akan belajar untuk mengamati bentuk dan jenis gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Nah, sebelum kita mulai pengamatannya, kita pelajari dulu apa perbedaan antara gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Pertama-tama, kita harus mengenali dulu apa itu gelombang. Gelombang adalah serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang juga dapat membawa energi tanpa memindahkan materi. Maksudnya adalah gelombang dapat membawa energi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi benda atau zat perantaranya tidak ikut berpindah secara keseluruhan. Jenis gelombang yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getaran partikelnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Bentuk dari gelombang transversal dapat dilihat pada gambar bahwa gelombang transversal mempunyai ciri memiliki puncak atau titik tertinggi pada gelombang dan lembah atau titik terendah pada gelombang. Jenis gelombang berikutnya yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau searah dengan arah rambat gelombang. Dengan kata lain, bahwa gelombang longitudinal adalah partikel bergetar maju mundur searah dengan perambatan gelombang. Bentuk dari gelombang longitudinal dapat dilihat pada gambar bahwa gelombang longitudinal memiliki rapatan dan juga regangan. Untuk melakukan pengamatan ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan yang cukup sederhana. Yang pertama, selingki, lalu ada kabel, dan selanjutnya ada karet gelang. Kalau semua alat dan bahan sudah disiapkan, kita mulai yuk pengamatannya. Pada percobaan ini, selingki dan kabel digerakkan ke arah kanan dan ke kiri. Perlakuan ini menyebabkan selingki dan kabel ada yang naik dan juga ada yang turun. Bagian yang naik disebut sebagai puncak dan bagian turun disebut sebagai lembah. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya membentuk gelombang transversal karena gelombang ini mempunyai ciri ada puncak bagian yang tinggi dan lembah bagian yang rendah. Gelombang ini membuat getaran partikelnya tegak lurus terhadap arah rambatan. Pada percobaan selanjutnya, selingki dan kabel masih digerakkan pada arah yang sama, yaitu kanan dan kiri. Akan tetapi, pada percobaan ini, selingki dan kabel ditambahkan medium, yaitu karet gelang. Dari hasil percobaan, karet gelang itu akan ikut bergerak bolak-balik di sekitar posisinya, tetapi tidak berpindah terus sampai ke ujung kabel dan selingki. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang dapat memindahkan energi tanpa memindahkan materi secara keseluruhan. Pada percobaan ini, selingki digerakkan secara ke depan dan ke belakang. Perlakuan ini menyebabkan adanya rapatan juga regangan pada selingki. Dari percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan digerakkannya selingki ke depan dan ke belakang, membentuk gelombang longitudinal. Karena terdapat rapatan juga regangan. Gelombang ini membuat arah getar sejajar dengan arah rambat. Dari semua percobaan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa gelombang transversal mempunyai puncak dan lembah. Lalu arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat. Sedangkan gelombang longitudinal mempunyai rapatan dan regangan, dan arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Selain itu, gelombang juga dapat memindahkan energi tanpa memindahkan materi secara keseluruhan.